Sahabat-sahabat edukasi, Bapak Ibu sekalian, kali kesempatan ini kita akan menginformasikan tentang masih di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang memang harus kita mau tidak mau harus kita lalui dan laksanakan bagi teman-teman guru semuanya, baik di negeri maupun di swasta. Bapak Ibu sekalian, untuk memantapkan implementasi kurikulum Merdeka ini perlu pemahaman bersama. Selama ini ada 5 kesalahpahaman atau miskonsepsi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa saja? Mari kita simak bersama, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka telah lama diluncurkan sejak Februari 2022, Bapak Ibu. Dalam sosialisasinya, kurikulum berfokus pada materi yang esensial, pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Namun, meski demikian, beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka, meskipun masih banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait dengan pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini Kemendikbud meluruskan beberapa miskonsepsi yang kerap muncul, Bapak Ibu. Kami kutip dari Instagram resmi Direktorat SMP Kemendikbud. Berikut ini 5 miskonsepsi pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, ganti kurikulum adalah tujuan. Bapak Ibu, miskonsepsi ini paling sering terjadi bahwa banyak yang menganggap dengan mengganti kurikulum berarti jadi tujuan. Padahal yang ditekankan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Kemendikbud, bagaimana melihat kurikulum Merdeka sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran. Hal ini akibat adanya pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, miskonsepsi yang kedua, terdapat penerapan kurikulum Merdeka yang benar atau salah secara absolut. Artinya, Bapak Ibu, banyak yang memiliki persepsi tentang penerapan kurikulum Merdeka yang benar ataupun yang salah secara absolut. Padahal setiap satuan pendidikan atau sekolah mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga kurikulum Merdeka pada satu sekolah tidak akan sama dengan sekolah yang lain. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Artinya, dengan itu benar atau salahnya penerapan kurikulum Merdeka bukanlah absolut, melainkan kontekstual. Jadi sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga, harus menunggu pelatihan dari pusat. Nah, ini maksudnya bahwa miskonsepsi yang ketiga ini yaitu harus menunggu pelatihan dari pusat, padahal dalam implementasi kurikulum Merdeka, satuan pendidikan atau sekolah dan juga guru dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Jadi tentunya ini Bapak Ibu tidak perlu menunggu seperti sosialisasi kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, harus ada pelatihan, harus ada workshop dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi Kemendikbud untuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu bisa langsung masuk di platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah banyak Bapak Ibu hal-hal yang berkenaan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat, miskonsepsi yang keempat, Bapak Ibu, proses instan. Banyak yang berpikiran bahwa dalam proses belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka bisa dilakukan secara instan. Padahal tidak ada proses belajar yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum Merdeka ini dalam mengubah cara mengajar di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang instan untuk hal ini. Jadi memang perlu butuh adaptasi terhadap kurikulum baru ini, Bapak Ibu. Adaptasi yang bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu masuk di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, miskonsepsi yang kelima, hanya bisa diimplementasikan di sekolah yang lengkap fasilitasnya. Nah, konsepsi ini di dalam implementasi kurikulum Merdeka tidak
tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi implementasi kurikulum merdeka itu tidak hanya berlaku pada sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Pada kurikulum merdeka ini kurikulum yang fleksibel dan dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam keadaan apapun, termasuk sekolah yang dengan fasilitas yang minim Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa kurikulum merdeka ini fleksibel seperti asas yang memang disediakan oleh kurikulum ini. Jadi bisa di sekolah yang dengan fasilitas lengkap, juga sekolah yang memang memiliki fasilitas yang minim. Begitu di sekolah di kota maupun di sekolah yang di pelosok Bapak Ibu. Jadi tergantung bagaimana inisiatif kreativitas dari Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Bapak Ibu informasi singkat tentang miskonsepsi terhadap implementasi kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di subscribe. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.